Bapak Yai Ahmad Syafiq Wahyudi Sunaryo Majid wekdal saha panggenan kawula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamu alaika ya sayyidi ya ayyuhallah. Assalamu alaika ya imamai. Assalamu alaika ya khalifatullah Imam Al-Mahdi. Assalamu alaika ya Nabiullah Khidir Alaihissalam. Assalamu alaika ya Babu Rahmah. Assalamu alaika ya man la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim ba'anta dzulkhulqin azim. Fasfa'lana indal karim. Ya ayyuhal ghawfu salamullah alaika rabbini bi'idnillah. Wandur ilayya sayyidi binadirah musilatin ila hadrati aliyah. Amma ba'du. Nyun sewu dumateng panjangipun Syekhuna wa Murabbina Mbah Romo Yai Haji Abdul Majid Ma'ruf Qaddasallahu sirrahu. Ingkang tansah kita damba semua bimbingan naturipun inggih menika ingkang arupa musilatil hadrati aliyah wal mukarramah Mbah Ibu Nyai Haji Sofia Majid radhiyallahu anha Umul Wahyudi. Yang tansah kita damba doa resul dumateng pendiri Pondok Kedunglu panjenenganipun Mbah Yai Ma'ruf radhiyallahu wal mukarramah Mbah Nyai Hasanah Ma'ruf radhiyallahu anha cikal bakal Syekhuna wa Murabbina Mu'assakhitiyah inggih menika Mbah Romo Yai Haji Abdul Majid Ma'ruf Qaddasallahu sirrahu. Dumateng para kiai, para tokoh-tokoh agama, para alim ulama, bini sepuh ingkang kawula hormati, ingkang saged nyebutaken setunggal-setunggalipun. Dumateng pengurus PSB pusat sampai daerah ingkang kawula hormati, Bapak Ketua PSB Pak Abdul Ghani, serta dumateng panjenenganipun Bapak Pengawas PSB pusat sampai daerah menika Bapak Kiai Mas Duki Dardiri ingkang kula hormati. Saudara-saudara pengamal Sawahidiyah Mualipus sampai daerah yang kami hormati. Khususnya panitia pelaksana acara Habikhala di malam hari ini. Yang mana saya ucapkan terima kasih atas segala tenaga, pikiran, dan waktu yang telah diberikan untuk acara pada malam hari ini. Pertama-tama saya Al-Fakir Yangina yang selalu berlumah dosa ini, izinkanlah bersama-sama di belakang panjenengan sekalian
dalam menyanjungkan, mengucapkan puja-puji syukur kepada Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat-nikmatnya yang telah diberikan kepada kita, baik nikmat yang diperlihatkan, nikmat yang dapat dipandang mata, atau nikmat yang tidak diperlihatkan, nikmat yang hanya bisa dirasa dalam hati dan perasaan. Sekali lagi, bikaulina alhamdulillah. Salawat dan salam yang seindah-indahnya semoga terlimpah ruah keharibaan panjenengan kita sahabat syafaat Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa sahbihi wa sa'i amba wal salim wal malaikati muqarrabin alaihi wassalam. Salam ikraman wa mahabbatan dengan penuh takdim di hati. Marilah kita haturkan ke para auli Allah, para kekasih Allah, min awalihi ila akhirihi, wabil khusus beliau Rasulullah SAW zaman, Mbah Romo Yai Haji Abdul Majid Ma'ruf Qaddasallahu sirrahu, dengan harapan nama-nama yang kami sebut di atas dengan penuh berkenan memberikan jangkungan, syafaat, tarbiyah, nadrah barokah kepada kita semua, sehingga acara pada malam hari ini benar-benar membuahkan maslahah fitini wa dunya akhirah, sehingga masyarakat tidak lama lagi berbondong-bondong fafiru ila Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, mengabdikan diri sempurna kepada Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluk yang mengabdi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ini yang terpenting, saya al-fakir yang selalu berlumah dosa, mohon maaf atas semua susunan kata-kata yang menjadi kalimat yang nantinya akan kami sampaikan kepada panjenengan sekalian, lebih-lebih yang tidak berkenan di hati panjenengan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, khususnya dumateng Mbah Romo Yai Haji Abdul Majid Ma'ruf Qaddasallahu sirrahu, yang mana di malam hari ini saya kakul yakin beliau ada di sini. Walaupun saya tidak melihat, tapi ada rasa getaran-getaran yang indah di malam hari ini. Sekali lagi, kami mohon maaf khususnya kepada beliau-beliau, insan-insan terpilih, sebagaimana beliau menghantarkan kita kepada zok bihaqatul Muhammadiyah, yang mana kita mencapai zok hakatiyah hanya mampu di dakwah kita saja. Hadirin-hadirin yang kami hormati, tadi sudah disinggung-singgung oleh pembicara-pembicara terdahulu tentang Islam, iman, dan ihsan, tentang mutakin dan ketawaan, tentang gemblengan di dalam bulan Ramadan. Saya jadi ingat Mbah Ma'ruf pernah dawuh kepada Mbah Romo Yai Haji Abdul Majid Ma'ruf Qaddasallahu sirrahu bahwa bulan Syawal
Ini bulan panen raya, bulan kebahagiaan bagi orang yang bertakwa. Di mana di bulan Rajab kita menanam, ibarat padi. Di bulan Rajab kita menanam. Di bulan Ruwah atau Sa'ban kita memupuk, membersihkan, mendangir tanaman kita. Dan di bulan Ramadan, awal Ramadan, tanaman sudah mulai berbuah. Di situ kita mati-matian memelihara, menjaga tanaman kita yang mulai berbuah. Jangan sampai diserbu oleh wereng, oleh burung, oleh hama dan sebagainya. Kalau istilah Bapak Kiai Mas Duki tadi, digembleng di bulan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan gemblengan yang sedemikian rupa, sehingga dalam gemblengan itu diantaranya kita mengekang nafsu kita. Loh, kok nafsu? Kenapa enggak setan? Setiap di bulan Ramadan, setan yang berwujud jin itu dikerangkeng. Akan tetapi setiap bulan Ramadan masih banyak orang-orang kaum munafikin, kaum bejat, tidak berpuasa, melakukan pelanggar-pelanggar yang dilarang Subhanahu wa Ta'ala. Itu dikarenakan Allah tidak akan merantai nafsu yang ada pada hati kita. Oleh karena itu di bulan Ramadan kita digembleng oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lulus, insya Allah kita di bulan Syawal menjadi orang yang berbahagia, yaitu orang yang bertakwa kepada Subhanahu wa Ta'ala. Di mana bertakwa itu tingkatan makrifat billah. Di sini ada beberapa tingkatan, insya Allah itu. Syariat, tarekat, hakikat, dan terakhir makrifat. Di dalam makrifat itu sebenarnya yang adanya ketakwaan kepada Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu bahwa kita diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu siapa diri kita, tahu siapa adanya Allah Rabb Sang Maha Agung. Pada intinya, orang yang bertakwa itu rohnya ingat perjanjian pada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat roh belum ditiupkan dalam sekepal daging dalam rahim ibu kita. Orang yang bertakwa itu ingat itu, sehingga dalam setiap naik turun nafas selalu melakukan perintah-perintah Allah SWT dan selalu menjauhi larangan Allah SWT. Di sini kita sulit menjadi orang bertakwa kalau tidak ada yang menghantar kita. Terus siapa yang mengantar kita? Pertama, dengan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, dengan panjanaturah beliau, Mbah Romo Yai Haji Abdul Majid Ma'ruf Qaddassallahu. Saya yakin, bahkan diri saya sendiri tidak mampu tanpa ada hantaran dari beliau. Karena apa? Di saat kita ingin berusaha menjadi orang yang takwa, kalau tidak ada yang menghantar, maka sebelum sampai Rasulullah di tengah jalan kita dirampok. Dirampok oleh setan. Baik itu setan yang berwujud manusia atau setan yang berwujud jin. Karena setan hanya ada dua, minal jinnati wan nas. Hanya jin dan manusia. Dirampok, dipengaruhi
diajak berbuat yang mungkar. Lah di sini di bulan Ramadan itu kelemahan nafsu yang ada pada diri kita adalah lapar dan haus. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghukum nafsu di dalam neraka yang sangat panas. 500 tahun atau 1000 tahun, saya lupa. Jelasnya dihukum di dalam neraka yang panas. Setelah diangkat, kemudian Allah bertanya, "Hai nafsu, sapa ingsun sapa awakmu?" Jawab nafsu, aku. Jenengan. Kemudian Allah memerintah malaikat menghukum nafsu di neraka yang paling dingin. Kemudian diangkat lagi. Nafsu ditanya lagi, "Hei nafsu, sapa arane awakmu, sapa awane aku?" Aku, jenengan. Yang ketiga niki, Allah Subhanahu wa taala menghukum nafsu ditempatkan di ruang. Ruangnya itu tidak besar, hanya semungkin kalau nggak salah, ruang itu 6 kali 6. Tapi di situ tidak ada makanan, tidak ada minuman. Baru 7 hari nafsu sudah kelaparan, nafsu kehausan. Kemudian dia minta tolong kepada Subhanahu wa taala. Kemudian nafsu itu diangkatlah oleh Subhanahu wa taala. Kemudian bertanya, "Hai nafsu, sapa awakmu, sapa aku?" Kemudian nafsu, hamba abdimu, panjenengan Tuhanku. Setelah nafsu mengaku itu, kemudian nafsu di depan kepada manusia yang ditempatkan di hati manusia. Maka itu ada kata-kata, bila segempar daging itu jelek, maka manusia akan jelek perbuatannya. Jika segempar daging itu tidak baik, maka manusia akan baiklah perbuatannya. Allah juga menciptakan Nabi Muhammad yang berupa cahaya Allah yang diberikan di dalam hati manusia pula. Jadi di dalam hati manusia ada 2 makhluk yang saling bertentangan, saling mencari pengaruh, saling menguasai. Hati-hati